Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisunan Gali, mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah, semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit dan mempraktekkan mengenai toharoh. Toharoh artinya bersuci menurut bahasa. Dalam istilah, toharoh artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Dalil toharoh tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Selain itu, dalam hadis dijelaskan, An Abi Malikil Haris ibni Asimil Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman. Artinya, dari Abu Malik Al-Harisi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci sebagian dari iman. Kemudian pembagian toharoh ada dua, yakni yang pertama bersuci dari hadas, berupa melakukan wudu, mandi, dan tayamum. Kemudian yang kedua bersuci dari najis, berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Sedangkan ada alat-alat toharohnya. Untuk melakukan toharoh ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air suci dan dapat mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua, air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya, seperti air yang dijemur di tempat logam bukan emas. Yang ketiga, air yang tidak dapat mensucikan, seperti air yang kurang dari 2 kulah, air yang sifatnya berbah, atau air teh, misalnya air teh, air kopi, air berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Untuk praktek wudhu dan tayamum, mari kita simak bersama-sama. Untuk berwudhu, gunakanlah air secukupnya jika melalui keran, karena sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Nabi SAW berwudu dengan air 1 mud dan mandi dengan air 1 sok hingga 5 mud. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi khamsi, maka kika wa yatawaddu bimakuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 5 makuk dan wudu dengan 1 makuk. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, dengan air 1 mud itu sebanyak 2 telapak tangan dewasa disatukan. Segitulah banyaknya air yang disunahkan untuk kita bersuci atau bertoharoh, dan keadaan ini untuk berwudu. Dalam berwudu, yang pertama mencuci tangan seraya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Setelah berkumur,
Yang kedua, menghirup air. Kemudian membasuh muka. Seraya membasuh muka, kemudian kita niatkan dalam hati untuk berwudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghoril farzu lillahi ta'ala. Seluruh bagian muka sampai jenggot harus kena air. Selanjutnya, membasuh lengan hingga melewati siku, di atas siku. Dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu pindah ke lengan kiri, sama lebih dari siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh sebagian kepala hingga terbasahi dan bersih, dan kemudian membasuh telinga kanan sebanyak 3 kali dan kiri 3 kali. Yang terakhir membasuh kaki sampai ke sela-sela jari, mulai dari kaki kanan hingga kaki kiri, dan sela-sela jari dibersihkan menggunakan jari kelingking. Bersihkan hingga melewati mata kaki. Kemudian yang terakhir, doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina. Yang kedua, tayamum. Tayamum diawali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma li istibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Tayamum dilakukan ketika tidak ada media air, menggunakan debu yang suci, entah itu di tanah ataupun di dinding. Setelah media tayamum ditemukan di dinding, ambil atau colek, kemudian dihentakkan untuk dibersihkan sedikit, lalu usap ke seluruh wajah dan bersihkan. Kedua, ambil lagi media tayamum, kemudian bersihkan lagi dan usap dari ujung jari, mulai dari tangan kanan hingga ibu jari. Kemudian setelah itu tangan kiri dibersihkan sampai ke ibu jari lagi dan bersihkan. Kemudian yang terakhir, rapatkan kedua tangan seraya berdoa seperti doa setelah mengambil air wudhu dengan air. Mungkin sekian video praktikum ibadah untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.